Salam, selamat pagi jemaat Rasul yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu di pagi hari ini di dalam kasih karunia Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tema firman Tuhan memberitakan tentang pelaku firman. Kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 24. Terlebih lagi saya akan baca di ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kita menjadi pendengar firman Tuhan saja, kita menjadi pembaca firman Tuhan saja, tanpa kita melakukan, sama saja kita menipu diri kita sendiri. Kita membaca firman Tuhan, bagus, sangat bagus. Itu modal hidup kita kalau kita membaca firman Tuhan. Apalagi orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan itu gak ada modal dalam hidupnya. Hari ini meskipun kita sudah membaca, kita mendalami Alkitab melalui PA, melalui FA, melalui apapun, kita dalami firman Tuhan tanpa kita menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif, itu sia-sia. Firman Tuhan mengatakan loh ya, di ayat yang kedua. Kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan saja, mendalami firman Tuhan saja, tanpa menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif, sama saja orang yang mengamat-ngamati dirinya di depan cermin. Apa yang dilakukan orang di depan cermin? Kita baca di dalam ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, sebentar saja dia memandang dirinya di depan cermin, sebentar saja, baru saja, kan? Ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sebentar saja dia di depan cermin, mengamat-ngamati wajahnya, mukanya dilihat, irungku kurang mancung apa tambah mendelep, motoku kurang sipit apa kurang belok, dan sebagainya. Mengamat-ngamati di depan cermin sebentar saja, waktu dia pergi dia sudah lupa akan mukanya. Beberapa wanita, kebanyakan wanita kalau di dalam tasnya itu kebanyakan ada namanya cermin, ada ya toh. Dia setiap mungkin pada waktu dia makan lupa lipstiknya belepotan apa enggak, depan cermin lagi, bercermin kembali di situ. Sebentar lagi taruh tas, lupa sudah wajahnya. Di dalam teori sekolah, kalau kita mempelajari, kalau kita pernah belajar di sekolahan, apalagi yang sekolah di kejuruan, ada namanya teori dan ada namanya praktek. Kita belajar teori di sekolahan, studi di sekolahan, di gedung sekolah, di kelas kita belajar teori. Tapi kalau tanpa praktek lapangan, hasilnya nol, sia-sia. Pinter teori tapi tidak pernah praktek lapangan, hasilnya nol, sia-sia. Kehidupan harus seperti itu juga. Orang Kristen harus seperti itu. Kita menjadi pembaca firman Tuhan yang aktif, mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan yang aktif. Kita baca terus, kita pelajari teori, kita semakin banyak dalam firman Tuhan. Kita pintar dalam firman Tuhan. Kita pintar, pandai dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita bukan menjadi pelaku firman Tuhan, kita enggak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif dalam aktivitas-aktivitas kita bermasyarakat, bersosial, hasilnya akan sia-sia. Seperti apa hidup menjadi pelaku firman Tuhan? Matius 7, 24, 25. Kita baca dalam Matius 7 ayat 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku, firman Tuhan, perkataan Tuhan yaitu firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ingat, orang yang menjadi pendengar firman Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, orang yang mendalami firman Tuhan, dan terlebih lagi aktif menjadi pelaku firman Tuhan, ia seperti orang yang bijaksana. Kita menjadi orang Kristen yang sangat bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif, setiap hari dia melakukan firman Tuhan. Dia khatam firman Tuhan, dia melakukannya setiap hari. Dia berbuat hidupnya sesuai firman Tuhan. Tantangan-tantangan hidupnya dilakukan sesuai firman Tuhan. Kehidupan seharinya praktek akan firman Tuhan. Kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya di saat badai melanda, di saat hujan deras melanda, badai masalah, badai penderitaan, badai sakit penyakit yang melanda hidup kita. Kita percaya orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif setiap harinya, dia adalah orang-orang yang kuat fondasinya. Dia berdiri di atas batu yang kuat dalam hidupnya dan percaya badai itu datang mengempas kita. Kita tidak akan goyah karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.